Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Yusuf Setiadi, dosen pengampu mata kuliah Intelijen Bisnis em, kelas MJ801. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Reza Aslam Al Mukarrom dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 2402010200853. Malam ini saya ingin menyampaikan paparan terkait dengan proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi. Oke. Nah, untuk latar belakang dan identifikasi masalah tersendiri, seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam cara pengumpulan, pengolahan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, intelijen bisnis atau business intelligence memainkan peran krusial sebagai alat bantu strategis dan menganalisis data internal maupun eksternal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Namun, transformasi digital juga melahirkan tantangan serius, terutama dalam keamanan cyber atau cyber security. Nah, untuk yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu insiden terbesar yang mengguncang sistem pemerintahan Indonesia, yaitu serangan ransomware ke Pusat Data Nasional pada pertengahan tahun 2024. Ini menyebabkan terhentinya berbagai layanan publik yang bergantung pada sistem digital pusat termasuk layanan imigrasi, administrasi kependudukan, hingga keuangan negara. Nah, identifikasi masalah yang saya ambil itu ada beberapa, ada empat. Ya, yang pertama adalah bagaimana peran dan proses intelijen bisnis di lingkungan sektor publik, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan terkait keamanan digital. Kemudian apa saja kelemahan sistemik dalam proses transformasi data dan intelijen yang menyebabkan serangan ransomware pada PDN. Kemudian yang ketiga, apa tantangan internal dan eksternal yang dihadapi instansi pemerintah dalam membangun sistem intelijen bisnis yang adaptif terhadap ancaman cyber. Dan yang keempat adalah bagaimana hasil analisis SWOT-nya dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi dan strategi perbaikan sistem intelijen cyber pemerintah pasca serangan PDN. Nah, apa saja yang akan kita lakukan ya? Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis proses intelijen bisnis dalam konteks tata kelola di jalan sektor publik. Yang kedua, mengkaji tantangan dan resiko keamanan cyber. Yang ketiga, memberikan analisis terhadap sistem intelijen cyber pemerintahan. Dan yang keempat, menyusun rekomendasi strategis. Ini yang kita ketahui bersama ya, intelijen bisnis itu merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Nah, untuk insiden serangan ransomware pada PDN tahun 2024 itu menunjukkan kelemahan mendasar, khususnya pada aspek deteksi dini ya, integrasi informasi dan respon cepat. Untuk beberapa masalah yang teridentifikasi itu adalah kegagalan dalam pemantauan anomali aktivitas digital, tidak adanya integrasi sistem alert atau warning system berbasis analitik Bank Indonesia, kurangnya koordinasi antar instansi dan silo data antar instansi. Nah, ini untuk konsep intelijen bisnis bisa kita lewati. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses intelijen bisnis dan tantangannya ya, untuk yang faktor internal itu ada beberapa. Yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia, kemudian keterbatasan infrastruktur teknologi, kemudian kultur organisasi yang tidak berbasis data, dan yang terakhir adalah kesenjangan teknologi dan keamanan. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri, yang pertama ancaman cyber global, kedua perkembangan teknologi eksternal, ketiga keterbatasan regulasi dan kebijakan nasional, dan yang keempat adalah ketergantungan terhadap pihak ketiga. Nah, untuk tantangan khusus dalam era digitalisasi terhadap proses intelijen bisnis itu eh, ada enam ya, ada enam. Yang pertama adalah analytic gap atau kesenjangan analitik itu saya ambil dari sesi 3 tantangan BI dan sesi 5 terkait strategi sistem informasi BI. Contoh nyatanya itu dalam konteks ransomware PDN, anomali trafik mungkin terdeteksi tetapi tidak ditindaklanjuti karena tidak dipahami sebagai ancaman. Kemudian yang kedua adalah luapan informasi positif palsu, false positive overload. Ini juga saya ambil dari sesi 3 terkait ancaman Bank Indonesia ya. Ini dampaknya deteksi ancaman kritikal bisa tertunda atau tidak teridentifikasi seperti yang terjadi dalam eskalasi serangan ransomware PDN.
Yang ketiga, fragmentasi sistem dan silo data. Ini saya ambil dari sesi 4 pengambilan keputusan dan kerja sama BI. Dampaknya itu pengambilan keputusan berbasis data tidak optimal karena data parsial. Kemudian ada yang keempat, ketidakpastian budaya organisasi digital. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi eksternal tanpa kapabilitas lokal. Dan yang keenam adalah rendahnya respon cepat adanya ancaman atau decision lag. Nah, untuk kesimpulan sendiri, di tengah derasnya arus digitalisasi yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan gitu ya, termasuk birokrasi pemerintahan, peran intelijen bisnis ini sangat penting ya, sangat penting, tidak lagi menjadi opsi tambahan tetapi sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang cerdas, responsif, dan adaptif terhadap resiko. Untuk tantangan khusus dalam era digitalisasi sendiri itu semakin mempertegas bahwa ketimpangan antara ketersediaan data dan kemampuan untuk menganalisis serta meresponnya menjadi batu sandungan besar gitu ya. Sehingga intelijen bisnis yang seharusnya menjadi radar organisasi justru lumpuh ketika sinyal ancaman ya datang lebih cepat daripada proses datanya. Dari keseluruhan pembahasan tadi, satu hal yang menjadi learning point utama adalah kesiapan digital bukan hanya tentang memiliki sistem canggih, melainkan membangun kecerdasan institusi dalam mengelola, mengantisipasi, dan menindak informasi secara tepat waktu. Proses intelijen bisnis bisa dijalankan dengan benar akan eh, melahirkan ketahanan digital yang bukan hanya reaktif tapi juga proaktif terhadap potensi ancaman terutama dalam menghadapi realitas bahwa serangan cyber ke depan akan semakin terorganisir dan destruktif. Kemudian untuk rekomendasi yang secara umum itu adalah membangun arsitektur intelijen nasional yang terintegrasi, kemudian menempatkan intelijen bisnis sebagai pilar transformasi digital pemerintah, kemudian penguatan tata kelola keamanan cyber nasional. Sedang untuk rekomendasi khusus atau teknis dan implementatif, itu yang pertama implementasi pusat kendali BI atau BI Command Center di lembaga strategis, kemudian pengembangan SDM pemerintah di bidang analitik dan intelijen bisnis, kemudian audit sistem digital pemerintah secara berkala berbasis BI atau Business Intelligence, dan yang terakhir adalah penerapan sistem alert cerdas atau Intelligent Alerting System. Itu bisa menggunakan notifikasi berbasis AI yang dapat mengklasifikasikan ancaman dan rekomendasi tindakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi tantangan menghadapi era digital dan proses intelijen bisnis. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.